Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur ya kawan-kawan untuk hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik dan masih diberi kesempatan untuk mencari amal ya. Oke, langsung saja di video kali ini saya kedapatan sandal ya. Sandalnya pasti dimiliki oleh kawan-kawan ya. Sandal seperti ini ya, sandal jepit tapi modal gunung ya, sandal jepit seperti ini. Itu pasti kawan-kawan banyak yang punya. Ini sandal jepit ini dulunya menjahit di tempat saya ya. Ini dulunya menjahit di tempat saya dan hasil jahitannya sudah lepas seperti ini ya. Sudah lepas. Ya, udah lepas hasil jahitannya. Kenapa kok bisa lepas seperti ini kawan-kawan? Karena ternyata uppernya ya, kok uppernya, solnya ya, ternyata sudah tipis ya, dan benangnya sudah kegesek-gesek jalan, udah pada rantas, sudah nggak ada ya, tinggal paling hanya beberapa di sini di pinggir-pinggir tengah ya. Oke, dan si pemilik ini minta gimana caranya agar sandal ini bisa dipakai kembali ya. Walaupun sudah seperti ini, tapi kita optimis bisa ya. Caranya adalah dengan cara menambal. Oke, kalau kawan-kawan punya bahan tambalannya bisa ditambal keseluruhan sampai belakang ya. Karena di sini saya juga bahan tambalannya tinggal dikit, jadi saya menambal di bagian-bagian tertentu ya, bagian-bagian yang penting. Jadi bagian-bagian yang depan sini ya, yang depan sini yang penting. Oke kawan-kawan, langsung saja gimana cara menambalnya ya, dan apa saja bahannya, langsung simak. Oke, tentu saja bahannya yang pertama adalah tambalan seperti ini ya. Maaf ya kawan-kawan, bahannya agak kotor karena sudah lama saya tidak menambal dan saya juga belum beli lagi ya bahan seperti ini. Dan ini kemarin kebetulan sudah saya apa ya, sudah saya mal ya. Jadi kalau cara ngemalnya seperti ini ya, ditempelin ya. Habis itu digaris pakai apa? Ballpoint perak ya. Ballpoint perak seperti ini ya, digaris pakai ballpoint perak seperti ini. Setelah digaris selesai muter seperti ini ya, kita potong pakai gunting biasa ya, pakai gunting biasa, santai aja dipotong di dalam garisnya ya, jangan di luar, jadi dipotong di dalam garisnya. Kalau mungkin kawan-kawan pengen tebal ya, pengen tambalannya tebal, bisa ditambal 2 lapis ya. Tapi karena saya juga bahannya habis, tinggal segini doang ya. Yang penting 1 lapis tapi bisa dipakai kembali ya. Nah, seperti ini. Ini tambalannya sudah ready ya. Ready untuk dipakai. Tinggal kita apa? Tinggal yang langkah berikutnya adalah kita mengamplas atau mengkasarkan bahan. Ya, mengkasarkan bahan bisa pakai sikat seperti ini ya, sikat kawat. Ini untuk mengkasarkan bahan. Jadi semuanya disikat biar merata ya. Merata sampai pinggir-pinggirnya juga. Biar hasilnya lemnya nanti maksimal. Tapi setelah disikat seperti ini jangan lupa dibersihkan ya. Kalau tidak ada air pakai kain atau apa ya, dibersihkan dulu. Biar apa ini serbuk-serbuk bekas sikatannya ini hilang. Terus langkah berikutnya adalah kita lihat bahan yang mengelupasnya ya. Seperti ini, kita juga jangan lupa disikat juga pakai sikat.
Dan setelah disikat, kita pasangkan ini ya, kita sesuaikan sampai di mana nanti titik akan kita mengelem ya. Dan kita harus apa? Kita harus membuat garis ya, digaris dulu di mana titik kita akan mengelem ya. Nah, ini sudah ada garisnya. Jadi kita mengelem nanti sampai sini. Untuk pengeleman kita lem bagian luar dulu ya kawan-kawan. Setelah bagian luar nanti kita lanjut ke bagian yang dalam. Ini kita lem bagian luar dulu ya. Seperti ini. Mengelemnya tipis-tipis saja. Kalau kawan-kawan bahannya banyak, luas, lebar, ya bisa sampai belakang ya. Karena saya juga bahannya adanya segitu, jadi secukupnya aja di bagian-bagian yang penting ya, yang emang harus ditambal. Oke, setelah bagian luar selesai, kita lanjut ke bagian yang dalam ya. Kita lanjut bagian yang dalam sini. Jadi ini atas bawah dilem semua ya. Atas ini bawah dilem, atas juga dilem. Semuanya dikasih lem. Dan setelah kita lem, nanti kita menunggu beberapa menit ya, 30 menit atau 20 menit, habis itu direkatkan. Oke, dan setelah proses ini kita harus menunggu ini bahannya biar apa? Biar kering ya. Kita tunggu aja. Dan kita juga harus mengelem ini ya. Bahan yang mau buat menambal. Oke, dilem semua biar rata. Dan ngelemnya harus tidak boleh tebal, tipis-tipis saja. Aduh. Nggak usah terburu-buru ya kawan-kawan, santai saja. Karena kita kerja juga nggak target juga ya, nggak ditungguin yang punya juga, nyantai. Asalkan kalau kita janji besok, ini besok harus sudah selesai. Dan ini sudah saya lem ya, tinggal nunggu kering. Oke ya, ini sudah kering dan kita langsung ke proses menempelkannya ya. Kita tempelkan. Nah, ini sudah menempel sempurna. Dan kita tinggal apa? Menempelkan yang bagian tambalannya ya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai, kita bisa potong kembali ya. Kita bisa benerin ya. Kalau ada yang tidak sesuai ya, kita bisa potong atau benerin kembali. Nah, seperti ini nih. Ini sudah ditambal ya kawan-kawan. Nah, ini sudah saya tambal. Ini kalau yang udah kelebihan seperti ini bisa kita rapikan ya. Ini bisa kita rapikan biar hasilnya rapi juga. Ini biar lebih kuat bisa kita pukul ya. Bisa kita pukul pakai tangan atau pakai apalah ya. Oke, setelah ini menempel, tinggal kita proses menjahit ya. Tapi sebelum menjahit kita harus apa kawan-kawan? Kita harus mengkasih jalan benang dulu biar si ini awet ya.
Kita harus wajib mengasih jalan benang. Biar apa kawan-kawan? Biar awet ya. Bismillahirrahmanirrahim, kasih jalan benang. Oke, saya mau ke ganti jarum dulu. Ini saya mau proses mengasih jalan benangnya ya. Seperti ini. Jadi untuk kasih jalan benang ini jangan pakai jarum yang tebal ya, karena apa? Jarum yang dalam ya, karena apa? Ini juga tipis bahannya ya. Ini adalah proses mengasih jalan benang untuk sandal tambalannya ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan bertanya, Bang itu kalau dilem doang tidak dijahit bisa tidak dipakai? Bisa, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya biar lebih kuat harus apa kawan-kawan, harus dijahit ya. Dan ini untuk bagian bawah nanti bisa pakai benang rami ya, karena langsung bersentuhan dengan jalan. Ini anginnya kencang banget kawan-kawan di daerah sini. Kalau malam juga kadang hujan. Alamat saya Batang ya kawan-kawan, Kota Batang, Jawa Tengah ya. Oke kawan-kawan, ini sudah saya Sudah saya kasih jalan benang ya. Ini hasilnya sudah dikasih jalan benang, tinggal kita menjahit. Oke, dan untuk menjahitnya saya memilih pakai benang rami ya kawan-kawan. Ini sebenarnya atasnya ya harusnya pakai benang benang nilon, tapi saya di sini pakai rami aja nggak apa-apa ya, karena ini juga tambalan ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari pojok ya kawan-kawan. Aduh, nggak terlihat. Dari pojok. Jadi ini menjahitnya nggak ada teknik khusus ya. Jadi seperti pada menjahit sandal pada biasanya ya. Sandal gunung atau sandal apa pada biasanya, nggak ada teknik-teknik lain atau teknik-teknik khusus ya. Ini langsung saja dijahit ya. Spasinya juga jangan terlalu dekat ya, karena bahannya ini tipis ya, bahan tambalannya ini tipis. Jadi spasinya kita agak longgarkan. Oke, dan untuk spasi ya, spasi menjahit saya sudah sering bahas ya kawan-kawan. Spasi itu nggak nggak perlu sama ya, nggak apa tuh namanya, kalau sepatu bola harus sepatunya spasinya segini, sepatu merek apa spasinya segini, sepatu cat sepatunya segini, high heel sepatunya segini, atau sepatu safety sepatunya, enggak kawan-kawan. Spasi itu kita sesuaikan sama bahannya ya. Kalau bahannya tipis, kita jangan pernah sekali-kali pakai spasi yang pendek ya, karena akan cepat rusak. Nah, kalau spasinya apa tuh namanya? Kalau bahannya itu karet, tebel ya, spasinya pendek-pendek nggak apa-apa kawan-kawan, karena itu sudah bahannya itu sudah kuat ya kalau karet atau bahan yang tebal itu. Jadi kita beranikan untuk spasinya yang rempet-rempet ya. Sama kayak sepatu bola juga, kalau outsole-nya itu tipis ya, kita jangan berani ya. Kita jangan berani spasinya itu pendek-pendek ya. Itu akan nanti berisiko untuk berisiko kalau nanti sepatunya juga akan cepat rusak ya, karena si bahannya tidak kuat. Sama seperti bahan ini ya, kita tidak perlu terlalu rapat ya, karena nanti juga akan merusak. Ini jahitnya jahit seperti biasa ya, nggak ada teknik khusus ya. Dan kawan-kawan pasti bisa mencobanya di rumah.
Kalau untuk sandalnya yang rusak seperti ini ya, yang rusak atau bawahnya tipis menipis, bisa ditambal ya, dan hasilnya juga mantap sekali, bisa dipakai kembali dengan hanya mengeluarkan beberapa rupiah ya, bisa membuat sandalnya bisa dipakai kembali. Karena zaman sekarang itu ya kalau tidak irit-irit ya, kalau di musim-musim sekarang ya, musim-musim PPKM, musim-musim ya pokoknya cari kerjaan susah, cari duit susah, kalau nggak bener-bener irit-irit itu nanti akan jebol ya keuangan kita kawan-kawan. Jadi di sini kita harus benar-benar mengatur uang dengan baik, harus hemat ya, bukan pelit ya tapi hemat. Kalau pelit itu tidak mementingkan diri sendiri ya, yaitu apa ya, kalau tidak mementingkan diri sendiri, kalau untuk makan untuk apa itu kita ngirit, itu pelit namanya. Tapi kita jangan, kalau untuk diri sendiri ya pengen apa ya kita harus beli ya. Baru kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting ya, kalau pinginnya itu yang penting-penting kayak makan apa itu harus beli, tapi kalau kebutuhan yang tidak penting itu ditahan dulu. Ya walaupun spasinya terlalu jauh nggak apa-apa ya kawan-kawan. Yang penting harus tepat pada ini ya, tepat pada pas sayatan ya. Dan kalau kawan-kawan bertanya, ini tengahnya perlu dijahit nggak bang? Ya perlu ya. Terus lewatnya mana ya? Lewatnya tengah, tetap lewat tengah. Nah, ini perlu dijahit dan lewatnya tetap sini ya. Tengahnya kena. Nanti di tengahnya ada benangnya. Kecuali kalau kita nambahnya full sampai belakang. Tapi kalau kita mau nambah sampai belakang, bahannya ini saya sudah belum belanja lagi ya kawan-kawan. Lagian juga ini yang perlu dibenerin juga dari depan sampai tengah doang ya. Yang belakang masih bagus. Oke kawan-kawan, mungkin bisa meniru cara saya ini untuk memperbaiki sandalnya di rumah ya, terutama sandal seperti ini yang biasanya untuk bagian bawah ya sering habis duluan ya, habis dimakan jalan. Jadi jalan selain panas juga bisa memakan sandal ya atau sepatu. Aneh kan kawan-kawan? Dia nggak punya mulut kan jalannya, tapi memakan sandal dan sepatu ya. Oke, ini sudah di titik terakhir, kita harus menalinya dan habis itu selesai sudah. Oke, kita harus menarik. Tarik set, sudah. Ya, sudah masuk ke, nah sudah masuk. Tinggal apa? Tinggal memotong, habis itu kita masukkan, rapikan benangnya ya. Oke kawan-kawan ya, ini sudah selesai ya, tinggal kita memasukkan sisa-sisa benangnya. Nah, untuk yang atas juga dirapikan.
Dan seperti ini kawan-kawan ya, dari depan kelihatannya ya. Ya, dari samping, dari depan, dari bawah ya. Sangat cocok untuk dipakai kembali ya. Hasilnya keren ya. Walaupun tadi ini mengelupas, kita bisa dipakai kembali sandal ini. Kalau tadi kita tidak tambal, kita jahit lagi di bagian yang tadi, ya tidak akan bisa ya, karena bahannya sudah sangat tipis dan sangat mudah robek. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara untuk memperbaiki sandal gunung ya, sandal jepit ya, yang sandal jepit gunung yang model seperti ini ya. Oke kawan-kawan, terus ikuti video saya, terus simak penjelasan dari saya, karena di channel ini saya selalu membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu segala merek dan segala jenis. Mungkin salah satu sepatunya itu ya sepatu yang kawan-kawan miliki, jadi kawan-kawan tidak pusing untuk memperbaikinya ya, karena di video ini sudah ada cara-caranya lengkap. Kalau kurang jelas, kawan-kawan masih bingung caranya, bahannya, apanya, semuanya bisa ditulis di kolom komentar, dan secara cepat ya saya akan membalas semua komentar teman-teman atau kawan-kawan sesuai apa yang saya tahu dan sesuai pengalaman saya. Oke kawan-kawan, saya sudahi dulu video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sukses.